oma, opa, bapak, ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang dalam misa lansia. Misa hari ini akan dipersembahkan oleh RD Robertus Eneng Gunawan. Sekarang marilah kita bangkit berdiri untuk mendoakan doa syukur 50 tahun Gereja Paroki Keluarga Kudus Cibinong. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Murah Hati, kami bersyukur atas penyelenggaraan-Mu bagi kami umat Paroki Keluarga Kudus Cibinong selama 50 tahun ini. Dengan kasih-Mu yang setia, Engkau telah menyertai dan melindungi paroki yang kami cintai ini di sepanjang perjalanan, persiapan, dan perjuangan dalam suka dukanya. Kami bersyukur atas saat yang penuh berkah dan rahmat ini, karena boleh diberi kesempatan merayakan dan merefleksikan syukur jubilium 50 tahun perjalanan iman umat-Mu di paroki ini. Semoga dengan perayaan ini kami selalu mampu berjalan bersama, dapat berdialog dengan sesama, dan iman umat-Mu semakin tangguh dan mandiri. Dan sekarang marilah kita simpan hati, budi, serta pikiran kita untuk memulai misa pada pagi hari ini dengan lagu pembukaan dari puji syukur nomor 464.
saudara-saudari kasih, selamat pagi. Pagi. Semangat. Kita ini bersama-sama akan merayakan Ekaristi Natal dan Tahun Baru ini. Semoga kebersamaan kita ini semakin dimampukan oleh Tuhan. Kalau kita mau menunjukkan niat kesungguhan kita di dalam meningkatkan kualitas hidup rohani kita. Seperti katakan, Allah telah mengutus putranya yang dilahirkan seorang wanita agar kita diangkat jadi anak-anak Allah. Itulah jadi anak Allah, kita harus tetap setia dalam upaya kita menunjukkan dalam jadi kita sebagai seorang Kristiani yang selalu menunjukkan upaya-upaya yang membawa kebenaran dan juga apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Untuk itu marilah sebelum kita awali ekaristi ini, kita dengan rendah hati mengakui atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita, dan dengan kita mengampun, kita layak dan pantas merayakan misteri suci ini. Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 347. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, Engkau telah berkenan menggerakkan hati kami. Hiduplah hidup bersama kami dalam Tuhan Yesus Mesias. Sebab kami selalu menanti sabdanya dan ladang cinta kasihnya. Sebab telah Tuhan menyatakan kami yang bersama dengan Engkau dalam satu Roh Kudus dan kuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, inilah sebabnya kita berani menghadap Allah, yaitu karena Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Maka Allah akan memberikan hidup kepadanya, yaitu kepada dia yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut itu. Ada doa, ada dosa yang mendatangkan maut, dan tentang ini tidak pernah akan
Tuhan tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Allah telah datang dan telah memberikan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan kehidupan yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbul perselisihan antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Mereka datang kepada Yesus dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak ditanyakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarnya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia semakin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Saya hari ini cukup sedang ya lihat para lansia pakaiannya aneh-aneh. Benar aneh-aneh ya. Makanya di sini saya melihat kenyataan seperti itu. Ya, maka saya katakan ya, lansia orang-orang lain saya lihat ada kan? Kelihatannya kan beda-beda kan? Dari bapak-bapaknya juga beda, dari ibu-ibunya juga beda. Maka saya ganti lansia ini dengan yang mungkin kita dengar. Ya. Siapa ya? Namanya? Saya tahu. Namanya Luna Maya. Mengapa saya katakan Luna Maya? Itu ada maksudnya. Luna Maya artinya bukan manusia, namun makin bergaya. Itu maksudnya ayat pakai ini dan beda-beda. Saya katakan langsung Luna Maya, bukan manusia,
namun makin gaya. Bapak Ibu dari sini, tadi kita dengar ya, bacaan-bacaan yang mungkin melihat bagaimana seorang namanya Yohanes bersaksi. Nah, kita juga sebagai manusia, ya, mempunyai peran dan posisi tertentu dalam hidup bersama dengan orang lain, baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan profesi dan juga pekerjaan kita. Masing-masing peran dan posisi itu menuntut kesiapsiagaan dari diri kita untuk melaksanakan setiap tanggung jawab yang diemban kepada kita. Nah, kalau saya tanya Bapak Ibu dengan posisi ya dan juga peran yang mungkin hari ini di sana, nah apakah Bapak Ibu harus siap kerjaan siap nggak? Siap nggak? Kan sudah pernah ada masing-masing ya. Siap nggak? Tanggung jawab nggak? Adik-adik siap kok, tanggung jawab enggak ya. Bapak Ibu terima kasih. Tadi kita dengar dalam bacaan Injil ini, kita mendengarkan kesaksian Yohanes Pembaptis tentang peran dan posisinya dalam hidup bersama umat Allah. Yohanes adalah nabi yang diutus Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Putra Allah dalam pribadi Yesus. Di sini kalau kita lihat bagaimana ya, Yohanes Pembaptis itu orangnya tahu diri dalam melaksanakan tugas dan khususnya di tengah dunia, sehingga sekali lagi dia tidak mencoba melarang dan posisinya. Waktu dia ada nabi, ya bahwa dia nabi yang akhir. Nah, saudara kasih, Yohanes Pembaptis tidak melakukan kudeta terhadap peran dan posisi Yesus. Ia tidak menipu umat dengan bertindak seolah-olah dia yang dapat membebaskan manusia dari belenggu dosa dan kejahatan. Ia tidak mengumpulkan masyarakat untuk menyayangi Yesus. Sebaliknya, Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada para pengikut-pengikutnya tentang apa yang telah lama ia dan para nabi terdahulu persiapkan, ini Yesus Sang Mesias yang telah datang ke dunia, yang baptis manusia tidak hanya dengan air tetapi dengan Roh-Nya sendiri yang memberikan kesadaran spiritual ya kepada setiap orang. Setiap orang dibaptis akan Allah yang benar sebagai asal tujuan hidup manusia, seperti diungkapkan ya, dalam surat Yohanes, diungkapkan sesuatu yang kata-kata yang jelas. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tapi dia yang lahir dari Allah melindungi orang itu dan tidak dapat meninggalkannya. Dari sini kita juga diingatkan juga, disadarkan, ya, sebenarnya kita dibaptis akan Allah yang benar sebagai asal dan tujuan kita sebagai manusia. Jadi dengan kalian kesadaran itu membuat manusia bersemangat di dalam hidup karena tujuan hidupnya jelas, sekalipun akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan penderitaan dalamnya. Kita semua aman. Nah itulah saudara sih. Di sini saya mau katakan, apapun peran dan posisi kita, ya, perlulah kita bergembira. Bergembira karena ada tujuan yang jelas dari semua perjuangan
ini Allah sang pemberi kehidupan kata kepada kita. Dengan begitu kita tidak akan merasa selisih sekalipun peran dan posisi hanya biasa saja, karena ada dan tujuan hidup kita sangat tinggi dan mulia. Jadi kalau kita mau melaksanakan kehendak Allah dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita, apalagi seperti saya katakan juga ya, di tahun baru ini, di tahun 2005 ini kita jelas ya, kita banyak artinya misalnya tahun. Makanya dengan orang-orang ini ya, pada Luna Maya ini diajak untuk senantiasa ya, nah, nanti setiap tahun ini dengan istilahnya dengan perziarah rohani, perjalanan batin dari setempat ke tempat yang lain. Kenapa? Kalau kita rutin dan sungguh-sungguh, ya, maka kita akan mendapatkan pengampunan, indulgensi. Jadi tahun lama ini, lalu video ini, itu kita gunakan, kita manfaatkan. Kenapa? Dengan melakukan perjalanan kami kita dari tempat-tempat lain, kita juga akan mendapatkan pengampunan. Sebenarnya pengampunan pada saat pengampunan, kalau kita lihat sebelumnya mulai dengan awalnya dengan pertobatan. Nah, dengan pertobatan kita akan mendapatkan pengampunan. Makanya gunakanlah tahun 2020 ini kita semaksimal mungkin. Artinya seperti tadi Yohanes Pembaptis yang memberikan kesaksian. Nah, kita pun selalu bisa memberikan kesaksian, memberikan contoh, memberikan teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah yang menjadi bagian dari kita. Makanya di sini saya katakan kita tidak tetap yang dalam perjalanan itu tetap sukacita. Sukacita dalam arti sebagai saksi Kristus, yang mana mendorong kita untuk semakin lebih bisa memahami makna tujuan kita. Karena sekarang kita sudah yang namanya tujuan itu jelaskan dan nanti saat mati saat mungkin kita mau hidup kita tujuan itu jelas ya, ingin bahagia bersama dengan Tuhan. Selagi ada kesempatan kita maka terus menerus perjalanan. Perjalanan kita, karena sebagai manusia itu kan melakukan perjalanan, dan semoga kita sampai pada saatnya bisa merasakan perjalanan ini menjadi kekuatan kita dalam setiap langkah di mana pun kita berada. Makanya di sini sekali ya, saya dengan Natal kan kembali kita terkait-kaitnya, akhirnya kita ingin dengan hati kita datang ke Bethlehem, bukan dengan fisik kita, tapi hati kita datang ke Bethlehem. Lalu di tahun baru ini juga kita ya bisa diajak tadi seperti tadi katakan ya, tahun 2022 kita niat kita untuk membuat kita semakin hari semakin meningkat dan wajib berkali dengan perjalanan kita. Sehingga kita pun akhirnya dimampukan oleh Tuhan kalau kita sungguh-sungguh melaksanakan tugas kita dengan sebaik mungkin. Maka segala apapun yang pernah kita perbuat secara sengaja atau sengaja, kita dengan perjalanan itu kita pun mendapatkan pengampunan. Makanya inilah kesempatan kita gunakan. Jangan sampai nanti satu saat yang namanya kemarin saya juga setelah Natal saya bingung juga ya, ternyata yang dibaca Tuhan itu banyak, beruntung, nyambung terus. Makanya kita diingatkan dan jangan sampai ya, kejadian-kejadian seperti ini, namanya kan manusia kan ya, hidup kan untuk mengarahkan diri kepada Tuhan. Jadi itulah yang harus kita siapkan di mana tetap walaupun dalam keadaan tidak enak ini kita bersukacita. Bukan kesehatan bahwa kita setia dalam
menjalankan tugas kita sebagai Kristus, yang mana tetap menunjukkan upaya-upaya yaitu dengan hati dan niat yang baik, sehingga ayat Tuhan membantu kita, memberikan kekuatan baru di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Pada tahun ini kami mau berusaha melakukan perjalanan rohani kami supaya kami semakin dimampukan untuk menjalankan relasi rohani kami sejalan dengan apa yang menjadi niatan kami, kesempatan kami untuk merasakan kebenaran. Jadi Bapak, dengarkanlah doa kami. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa Allah Kudus, terangilah para pemimpin gereja dengan Roh Kudus-Mu, dan berilah kesehatan dan perlindungan bagi para pemimpin gereja, yaitu Bapak Suci Paus Fransiskus, para uskup, para imam, dan para rohaniwan. Semoga mereka selalu teguh dalam menjalankan karya sebagai pelayanan dengan penuh sukacita, dan Roh Kudus selalu menjaga mereka selalu. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, kami mohon anugerahkanlah para pemimpin bangsa-bangsa rasa empati dan toleransi yang tinggi, agar mereka mampu memberikan kepedulian terhadap kaum apa yang terbelenggu, miskin, dan sengsara, agar mereka kembali memiliki pengharapan. Marilah kita mohon. Bagi para nasihat yang akan mereka berada, ya Bapa, kami mohon curahkanlah terang Roh Kudus-Mu, agar para lansia senantiasa bersukaria, bergembira, serta memiliki kepercayaan diri bahwa menyerahkan segala perjalanan hidupnya ke dalam terang Roh Kudus-Mu merupakan anugerah yang sangat istimewa dan penuh dengan kebahagiaan. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Bapa, kami mohon lindungilah kami semua yang berkumpul di sini, agar kami terhindar dari segala mara bahaya, malapetaka, serta ketidakpastian dunia karena peperangan dan bencana alam. Marilah kita mohon. Kita mengingat, kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk kepentingan kita dan untuk orang lain, untuk pertolongan dari Tuhan kita. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat yang dilimpahkan tahun 2020 ini, tahun beliau, di mana kami mendapatkan pengampunan atas upaya kami dalam proses perjalanan. Semoga apa yang kami siapkan di tahun baru ini kami dapat lebih mengedepankan hidup rohani kami, agar itu dapat mengarahkan apa yang dikehendaki. Semoga itu dengan kerendahan hati mohon kepadamu, kabulkanlah doa yang saya kepadamu dengan kerantaran Kristus Tuhan dan Bapa kami. Amin.
kita semua telah menerima rahmat demi rahmat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, roti Ekaristi yang telah kami terima ini menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Semoga perjalanan kami berakhir dalam kebahagiaan abadi bersama semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu dan Masih, hari ini kita bersyukur merayakan Natal dan Tahun Baru, di mana seperti saya katakan tadi, ya, kita mau akan berjalan rohani kita, batin kita, supaya kita pun selama tahun ini dimampukan oleh Tuhan karena kesungguhan kita di dalam membangun niatan dan juga upaya kita dan boleh kita persembahkan. Itu semua adalah demi kemuliaan iman. Itu yang kita. Nah, sekarang kita akhiri Ekaristi ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Keterangan-keterangan yang mengagumkan, berkenan bersama dengan berkatnya, dan mengenai saudara dengan iman, harapan, dan kasih. Amin. Dan saudara dengan setia putri Kristus, dan memakai di dunia sebagai cahaya yang memancar dalam kegelapan, semua dia menjadikan saudara terang bagi sesama. Setelah perjalanan berakhir, saudara sampai kepadanya Kristus terang, Tuhan terang dan tadi terang yang temukan dengan sukacita besar oleh para manusia dengan bimbingan bintang. Amin. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara dan tetap senantiasa. Saudara-saudari, pergi dalam damai saat dimuliakan Tuhan dengan ibu